Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Dan tetap semangat. Timnas U23 kita sebentar malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat akan memainkan laga kedua ya di grup A Asian Cup U23. Akan berlangsung kembali di GBK menghadapi Filipina. Ini pertandingan yang menentukan langkah kita. Kalau menang melawan Filipina, maka kita bisa menuju ke babak semifinal. Ya, tinggal memainkan satu pertandingan dan hanya perlu mungkin saja bermain imbang dengan Malaysia udah oke. Tetapi itu ya hanya kemungkinan aja bermain imbang. Tapi kita harus menang karena Gerald Van den Berg sebagai pelatih juga mencanangkan harus sapu bersih 3 pertandingan di grup A sehingga kita 9 poin. Itu cukup bagus buat kita, lebih percaya diri anak-anak untuk melangkah ke fase semifinal. Makanya ini ibarat pertandingan hidup mati buat kita karena Filipina tidak boleh main-main, tidak boleh anggap enteng. Mereka mengalahkan Malaysia dengan 2-0. Terlepas Malaysia lebih menguasai permainan, unggul dari semua aspek pertandingan melawan Filipina, tapi buktinya hasil akhir Filipina menang dengan 2-0, membuat posisi Malaysia seakan terjepit karena masih akan memainkan laga terakhir melawan Indonesia. Oke, ketika kita bermain melawan Filipina malam ini, mereka akan bermain melawan Brunei. Dan saya pastikan mungkin saja mereka akan bisa menang melawan Brunei. Tetapi laga Indonesia sangat sulit untuk mereka bisa menang, apalagi bermain di GBK. Tapi tetap kita harus fokus. Kita jangan dulu berpikir ke Malaysia. Berpikirlah pertandingan melawan Filipina. Tidak mudah, ini perlu perjuangan. Dan kabar yang baik, info yang baik juga buat teman-teman penggemar sepak bola. Timnas kita untuk U23, striker kita yang mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam dalam pertandingan pertama tanggal 15 Juli yang lalu. Jens Schraven dikabarkan kondisi fisiknya sudah membaik dan dia bisa dimainkan, bisa diturunkan melawan Filipina. Itu konfirmasi yang saya dapatkan tadi pagi berbicara dengan manajer tim Pak Ahmed Zaki, di mana saya mengatakan bagaimana Pak manajer kondisi tentang Raven karena saya ingin dia main. Ya, kalau dia main, pasti lini belakang dari Filipina akan mewaspadai, ketar-ketir. Ya, bukan tidak mungkin gawang Filipina akan jebol dengan pergerakan naluri mencetak gol dari seorang Jens Schraven. Mereka melihat bagaimana keganasan Jens Schraven mencetak 6 gol dari 8 gol yang kita gelontorkan ke gawang Brunei. Oke, Brunei tim yang lemah, tetapi apapun itu, kita bisa menang dan Raven membuktikan sekarang memimpin daftar top skor. Sementara dengan 6 gol. Dan dia berpeluang untuk menggetarkan gawang Filipina dalam pertandingan malam ini jika dia dimainkan sejak awal oleh pelatih Gerald Van den Berg. Pasti saya yakin peluang dia mencetak gol lebih besar dari pemain-pemain lainnya karena memang dia seorang pemain nomor 9 murni yang tugasnya adalah menjebol gawang lawan. Yang lain hanya akan mungkin memberikan asis-asis terhadap Raven. Kecuali Raven dijaga dengan ketat oleh lini pertahanan dari Filipina, maka yang lainnya akan muncul. Mau entah dengan Ryan Hanan, Rahmat Arjuna di sana, kemudian ada Arkan Fikri, Tony Firmansyah yang akan muncul dari second line untuk bisa masuk ke mendekati kotak penalti lawan dan mencetak gol. Kita akan tunggu nantinya. Tapi kita akan melihat kembali apakah Raven akan dimainkan sejak awal. Ya, saya mengharapkan sekali tenaga dia, kecuali memang dia tidak benar-benar fit dan tidak bisa bermain ya. Oke, ya disiapkan melawan Malaysia. Tapi kalau sudah dikatakan oleh Pak Manajer bahwa dia sudah membaik, kondisinya sudah lebih oke lagi, saya yakin dia akan dimainkan oleh pelatih Van den Berg. Ya, memang ada kemungkinan lain opsi yang akan tampilkan kalau Raven kurang begitu fit, ada Hoki Caraka. Tetapi kemampuan mencetak gol Raven tentunya di atas Hoki. Ya, kalau bisa melihat bagaimana selalu dia tampil dengan baik, terutama di U19 juga dia sebagai top scorer, ya itu luar biasa. Dan dia dibawa juga oleh Coach Indra Safri ke Cina untuk memainkan di Piala Asia untuk U20 dan bahkan sekarang dia sudah di U23 padahal usianya masih 19 tahun. Salah satu pemain termuda yang ada di tim U23 kita ya Jens Schraven. Di samping Alvarez, Buffon juga dengan 19 tahun. Jadi karir dari Jens Schraven yang saat ini sudah meninggalkan Dordrecht FC
menuju ke Bali United itu terbuka lebar. Persaingan dia di Liga Super Indonesia juga ini menantang dia untuk membuktikan kapasitas dia sebagai seorang nomor 9 di depan untuk mencetak gol demi gol bersama dengan Bali United di kompetisi Liga Super yang akan datang. Tapi kita akan lihat nantinya pergerakan dia jika dia dimainkan nanti melawan Filipina, dan pasti dia bergerakannya nggak terlalu banyak ya, tapi bagaimana mencari posisinya, timing dia itu sangat tepat sekali ya, keganasan di kotak penalti, begitu dapat peluang untuk dia tidak akan menyia-nyiakan itu, dia akan mencetak gol. 8 kesempatan melawan Brunei dia dapat, memungkinkan dia membuat 8 gol, tetapi 6 gol yang dia lesatkan itu luar biasa ya, seorang Jens Schraven, karena potensi dia untuk bisa melangkah dipakai lagi di level yang lebih tinggi di senior itu juga terbuka ya, tergantung dari Patrick Kluivert untuk bisa melihat dia ke depan nantinya, apalagi kalau misalnya Ole berhalangan absen nanti di putaran keempat karena baru menjalani operasi yang sukses dari Ole Romanik ya kemarin ya. Selamat buat Ole, dia dalam pemulihan saat ini dan dia berusaha untuk kembali ya secepatnya, tapi kalaupun dia tidak bisa bermain bisa saja kemudian ada kejutan Raven dipanggil ya. Karena kita juga sekarang masih menunggu proses untuk naturalisasi menjadi WNI dari Mauro Silstra, pemain nomor 9 juga yang ada di depan, masih berusia 20 tahun. Jadi alangkah baiknya kalau memang Raven ada di sana, Mauro Silstra juga ada, karena kita masih punya Rafael Struijk yang saat ini bermain pindah ke Dewa United. Jadi 3 anak muda ini bisa aja ada di tim senior ketika Ole tidak bisa bermain. Tapi kita kembali ke pembicaraan Jens Schraven nantinya untuk pertandingan Filipina, semoga ya ia ada di starting 11, dimainkan oleh Van den Berg di garis depan, dan ini akan menjadi suatu keuntungan besar buat kita ketika Jens Schraven ada di depan, dan akan bagi pemain-pemain belakang tidak akan merasa nyaman, pemain-pemain belakang Filipina, ketika selalu mereka melihat bahwa di depan mereka ada seorang ya goal getter yang sangat punya naluri mencetak gol yang luar biasa seperti Jens Schraven, apalagi dibantu oleh gelandang-gelandang kita yang dengan mobilitas yang sangat tinggi seperti Arkan Fikri di sana ya, ada Tony Firmansyah, ada Robbie Darwish yang saya pikir mereka juga akan dimainkan dalam pertandingan melawan Filipina. Kalau melihat bagaimana mereka main bagus ketika melawan Brunei, dibantu dengan Raihan Hanan di sana dan Arjuna Rahmat Arjuna di sisi kiri, tentunya akan baik. Tinggal kita melihat di garis belakang siapa yang akan dimainkan oleh Van den Berg. Apakah Kadek Arel akan turun langsung? Karena kemarin Brandon Shinneman bagus bermain 2 back ya, sejajar di center back bersama dengan kapten kesebelasan Muhammad Ferrari, karena di kiri ada Donitri kan, kemarin Ahmad Maulana ada sisi kanan. Nah kita lihat apakah ada perubahan atau keberanian dari seorang Van den Berg memain 3 back, Kadek Arel, Muhammad Ferrari dan Brandon Shinneman, dengan mendorong Donitri bermain lebih ke depan dari sayap kiri, sehingga kita bermain dengan 3-4-3, bisa saja itu demikian. Tapi semua tergantung dari Van den Berg untuk melihat semua opsi kemungkinan taktik dan strategi yang dia akan mainkan melawan Filipina. Dan kita memang harus menang dalam pertandingan ini, karena ini menjadi pertandingan yang kunci nantinya dalam hitung-hitungan terakhir, hitungan poin atau head to head nantinya, karena memungkinkan untuk juru kunci di grup A ini tidak dihitung. Artinya kemenangan 8-0 kita melawan Brunei Darussalam juga bisa mubasir kalau memang dihitung di pertandingan-pertandingan yang ke depan dengan hasil melawan Filipina dan hasil melawan Malaysia, itu yang akan dihitung, karena di grup B dan C itu hanya terdiri dari masing-masing 3 tim, sehingga itu yang membuat kita malam ini harus bisa mendapatkan 3 poin dan menang melawan Filipina. Semoga doa dari masyarakat Indonesia, para netizen penggemar sepak bola kita ini, untuk anak-anak muda, Garuda muda kita ini akan terus mengiringi langkah perjuangan dari Jens Schraven dan kawan-kawan di perhelatan Asian Cup U23. Selamat pertandingan, selamat berjuang. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.